selamat sore Ya, sore. Ibu Ardi dan Sore. mungkin sambil menunggu pukul 17 tepat waktu Indonesia Barat, kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum memulai sesi ini. Apa kabar Ibu Ardi, Pak Safwan, dan Baik, Kabar alhamdulillah. baik, Marta. Puji Tuhan, baik. Marta, apa kabar? gitu. Ada Tami. Halo, kabar baik Marta, Mbak Ardi. Ini Mas Safat sudah bergabung dengan kita? Sudah. Oh, Suaranya kenapa ya di saya nggak ada? Ini Mas Safat hanya ada suara di saya soalnya, gambarnya nggak ada. Oh, oke. Nggak muncul ya? Muncul sih, kalau di aku muncul. Ini suara terdengar dengan jelas kan ya? Di semuanya? Bu Oke. Ardi, Ya. Mungkin sinyal saya yang buruk kali ya. Tapi nggak apa-apa. Sinyal aku, suara aku kedengaran jelas, Marta? terdengar Bu Ardi, dengar jelas. Oke, thank you. Mbak Ardi boleh lebih besar suaranya? Oh, Di aku yang nggak terlalu kedengeran. bentar ya. Sekarang udah kedengaran jelas? Oke, good. Oke. Ya. Thank you. Teman-teman yang sudah bergabung, kita boleh sebentar dulu. Halo untuk Chris, ada Ibu Bapak Ali, Maya. Selamat sore. Ya, sore. Kita menunggu 1 menit sambil menunggu teman-teman yang lain untuk Pencet, sorry. Bu Tami dan Pak Safwan lagi di mana nih posisinya sekarang? Di Saya di rumah. Wijaya ya. Lagi di kantor berarti ya, Bu Tami ya? Aku lagi di rumah. Oke, Bu Ardi. Mas Safwan kelihatannya lagi Di rumah. di rumah ya? Ya. Ya. Work from home ya? Ya. Oke, Kita mulai jam 5 pas. jam 5 pas, Pak. Oke. Bentar lagi. Oke, sudah jam 5. Langsung saja. Selamat sore, rekan-rekan. Kembali lagi Minutes Law Literasi, bikin sahabat melek hukum dalam 15 menit saja. Perkenalkan, saya Amarta Christine, represent EYR, Center for Studies, yang akan memandu obrolan sore pada hari ini. Sore ini saya sudah ditemani oleh Ibu Ardi Purnamaningsih, SHLLM. Beliau merupakan Certified NLP for Lawyers dari lembaga SEISO Internasional, serta beliau juga sudah berkarir di bidang lawyer lebih dari 15 tahun, baik sebagai in-house counsel maupun pada law firm. Kemudian ada Ibu Yulianti Sribudi Utami, SHLLM. Beliau merupakan muda dan legal researcher yang ingin belajar mengenai NLP. Lalu saya juga ini oleh Bapak Safwat Al-Safo, SIFB. Beliau merupakan analisis yang ingin mendalami mengenai NLP. Terima kasih Ibu dan Bapak untuk waktunya di obrolan sore Law Literasi hari ini. Mungkin sebelum kita memulai, saya perkenalkan terlebih dahulu apa sih NLP itu. Neuro Linguistic Programming atau yang disingkat dengan NLP ini pertama kali dicetuskan oleh Dr. Art Bandler dan Dr. John Grinder
PhD. NLP ini merupakan sebuah ilmu pengembangan diri yang berfokus pada teknik untuk mengelola pikiran agar bekerja seperti apa yang diharapkan. NLP juga merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang berfungsi meyakinkan lawan bicara atas argumen kita. Untuk itu, penting memiliki soft skill mengenai NLP di dunia kerja, termasuk juga bagi para lawyer. Untuk memulai, mungkin saya terlebih dahulu ke Ibu Tami. Mungkin Bu Tami punya mengenai topik kita sore hari ini. Oke, makasih Mbak Marta. Halo Mbak Ardi. Mbak Ardi, aku mau tanya dong. Boleh. Sebagai lawyer yang sudah berpengalaman dan sudah pernah belajar NLP, sebagai seorang lawyer, kenapa kita butuh NLP? Kenapa ya? Oke, pertama-tama thank you Marta sudah diperkenalkan. Thank you juga Tami untuk pertanyaannya. Aku mau nyapa teman-teman dulu nih yang sudah hadir. Halo teman-teman, sahabat EYR CLS. Thank you sudah hadir di acara LL sore ini. Oke. Kenapa lawyer itu perlu mempelajari NLP? Jadi sebelum mulai aku pengen ya di sini aku sharing aja ya, saya sharing berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan hasil saya mempelajari, mengulik soal NLP beberapa waktu belakangan ini. Jadi kita coba elaborate dulu deh, lawyer itu apa sih sebenarnya? Siapa sih lawyer itu? Nah, lawyer itu kan by definition sebetulnya adalah seseorang yang berprofesi di bidang hukum, latar belakangnya hukum, penegak hukum lah. Tapi ada juga yang mendefinisikan lawyer itu adalah konsultan, advokat ya. Jadi sebetulnya artinya bisa luas sekali. Pokoknya siapapun yang berprofesi di bidang hukum, menegakkan hukum, punya latar belakang ilmu hukum, itu bisa disebut sebagai lawyer. Jadi bisa advokat, itu yang beracara di pengadilan, lalu bisa juga konsultan hukum yang beracara di luar pengadilan, bisa juga mungkin in-house counsel, yang seseorang yang bekerja di divisi legal di suatu perusahaan. Hakim, jaksa, notaris itu juga sebetulnya bisa masuk dalam cakupan lawyer. Ya, jadi latar belakangnya hukum berarti dulu kuliahnya di Fakultas Hukum. Nah, saya pribadi kalau saya pengalaman sebagai lawyer, saya pernah menjadi advokat juga. Saya pernah beberapa waktu beracara juga di pengadilan sebagai advokat. Saya juga ada pengalaman sebagai konsultan hukum di law firm. Jadi beracaranya lebih di luar pengadilan ya, membuat perjanjian, drafting, lalu melakukan riset, membuat opini hukum. Lalu juga saya pernah menjabat di divisi legal di beberapa perusahaan. Nah, tadi kan saya bilang berarti kalau lawyer itu latar belakangnya hukum, kuliahnya di Fakultas Hukum. Nah, pada waktu kuliah itu apa ya sebenarnya dipelajari? Mungkin teman-teman yang sedang kuliah atau mungkin sudah lulus, sudah jadi SH, mungkin sudah S2, bisa flashback lagi. Kalau saya pribadi sih waktu saya kuliah tuh lebih banyak belajarnya hard skill. Apa sih hard skill itu? Itu lebih fokusnya tuh belajar teori hukum, dasar-dasar hukum, sejarahnya hukum, lalu belajar mengenai peraturan-peraturan, apa aja sih peraturan di Indonesia, apa yang berlaku, hukum apa yang berlaku, teori perundang-undangan, lalu bagaimana cara memecahkan atau menyelesaikan suatu kasus dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana cara membuat atau mereview perjanjian. Jadi itu penting gitu. Nah, sayangnya pada saat itu kok seingat saya tuh kita tuh tidak terlalu dibekali dengan yang namanya soft skill. Nah, soft skill tuh seperti apa? Soft skill tuh kan lawyer itu kita kalau bekerja hubungannya interaksinya dengan sesama manusia ya, human interaction gitu. Jadi tidak terlalu diajarkan bagaimana cara teknik-teknik untuk bernegosiasi. Ilmunya sih iya, tapi gimana caranya nih gitu. Mungkin kalaupun diajarin juga nggak terlalu mendalam. Lalu teknik berkomunikasi, public speaking, bagaimana cara berkomunikasi dengan lawan bicara, bagaimana untuk membangun kepercayaan, membangun hubungan. Lalu bagaimana juga untuk how to sell ourselves as a lawyer untuk misalnya kalau
berprofesi sebagai konsultan hukum atau advokat, bagaimana supaya bisa ibaratnya menarik perhatian calon klien lah, seperti itu. Nah, padahal sebetulnya diperlukan sekali untuk profesi lawyer. Jadi supaya apa? Supaya kita tuh bisa komunikasi dengan lebih baik. Supaya dengan komunikasi yang baik diharapkan kita bisa meminimalisir konflik atau bahkan mungkin menyelesaikan konflik yang terjadi. Lalu juga bisa membangun kepercayaan diri, bisa membangun kepercayaan dari orang, menumbuhkan kepercayaan dari pihak ketiga, lawan bicara atau mungkin calon klien atau mungkin siapapun yang berinteraksi dengan kita. Lalu juga bisa lebih luas dalam berbicara sehingga pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan tuh bisa diterima dengan baik oleh pihak ketiga. Lalu juga bisa mungkin membaca dari gerak-gerik atau dari behavior dari gerakan tubuh lah gitu dari lawan bicara, kita bisa mengetahui niatnya seperti apa ya. Nah itu, jadi itu menurut saya sih kurang ada kelasnya ya gitu. Kalaupun itu ada juga mungkin di luar sekolah gitu, informal sifatnya. Itu padahal itu sebenarnya perlu sekali. Nah dan tentunya itu akan berguna ya kalau udah masuk ke dunia kerja gitu, karena kan di dunia kerja kita tidak hanya mengeluarkan isi kepala kemampuan kita aja, tapi kita juga harus bagaimana cara menyampaikannya gitu. Nah, soft skill tersebut menurut saya setelah saya mempelajari Neuro-Linguistic Programming atau NLP, itu bisa dipelajari dan bisa diperoleh dari teori-teori NLP. Kenapa? Ya kalau saya boleh spill sedikit, kalau di NLP itu ada namanya 4 pilar ya. Di NLP itu pilar yang pertama itu adalah outcome, tujuan atau hasil spesifik apa yang ingin dicapai. Lalu pilar kedua itu ada namanya rapport atau membangun kedekatan, ya, building rapport. Lalu ada sensory acuity, itu adalah bagaimana cara membangun kepekaan yang tinggi dari diri kita. Dan ada juga kita bisa diajarkan untuk menjadi pilar keempat adalah fleksibilitas. Jadi kita diajarkan untuk fleksibel, bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan keadaan. Itu semua bisa dicapai dengan cara mereprogram mindset kita dulu nih, gitu. Itu ada teori-teorinya tentu saja. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan Tami, gimana bisa bantu konkretnya nih? Ya, oke lah. Kalau bagi pengalaman dulu nih waktu baru lulus kuliah kan kerja ya masuk di law firm gitu, kan nggak mungkin langsung jago ya, pasti jadi junior dulu nih, junior associate lah kerennya gitu. Ngapain sih junior associate? Ya standar lah, biasanya kita tuh yang paling sering disuruh research. Itu bisa macam-macam, bisa untuk keperluan misalnya bikin ada memo atau mungkin ada klien nanya soal isu ini, ya kita kan pasti ujung-ujungnya balik lagi ke peraturan. Sama legal due diligence juga gitu, ada peraturan kurang jelas atau kita ini peraturannya kok kurang jelas ya, maksudnya interpretasinya gimana nih. Nah, yang harus kita lakukan kan bertanya sama yang buat peraturannya. Ya berarti kita kalau misalnya contohnya peraturan tentang ketenaga kerjaan, ya kita akan datang ke Departemen Ketenagakerjaan. Misalnya kalau peraturan tentang perdagangan, ya Kementerian Perdagangan, seperti itu. Nah, namanya masih baru, nggak ada pengalaman, ketemu terjun langsung ke lapangan kan pasti nervous tuh. Aduh, mesti ngomong apa, terus nanti gimana ya ketemu orang yang tepat, nanti orangnya kalau misalnya lagi mood yang nggak bagus, mesti gimana nanggepinnya gitu. Nah, seandainya nih waktu itu udah ya punya ilmu NLP tipis-tipis lah, udah mulai tuh bisa membangun mindset yang positif, karena kan salah satu tujuan dari NLP itu untuk bisa mengubah mindset yang tadi mungkin dari fixed mindset ke growth mindset, lalu yang tadinya mungkin negatif dengan menerapkan presupposition atau preanggapan, itu again itu ada di teori NLP ya, itu bisa membantu kita untuk menjadi lebih positif. Jadi terapin nih si
4 pilar outcome apa yang mau kita capai gitu. Saya udah bisa mapping nih, oh mau dapat jawaban pertanyaan ini, ketemu ini gitu. Jadi mapping, lalu membangun kedekatan. Oh oke, nanti ketemu dengan siapa, kita bisa mungkin ya namanya mungkin ke tempat pemerintahan, kita coba pelajari karakternya seperti apa sih orang-orang yang bekerja di sana, lalu apa yang bisa kita lakukan, kita bisa prepare dulu. Lalu kita juga dengan kepekaan yang tinggi, mungkin ketika datang moodnya mungkin kurang bagus nih yang ditemuin, kita karena kita peka, kita nggak langsung mungkin langsung nanya macam-macam, tapi mungkin kita bangun kedekatan dulu. Lalu dan itu juga dengan pilar keempat yang fleksibel, kita juga jadi kita bisa lebih fleksibel. Mungkin dengan orang yang ini mungkin tidak dapat, kita mungkin bisa fleksibel, coba plan B-nya apa, ketemu yang lain lagi, seperti itu. Lalu misalnya yang contoh kedua deh, biar lebih konkret lagi, waktu itu kerja di perusahaan jadi in-house counsel di divisi legal. Nah, kalau kerja di in-house counsel itu sama-sama sih, kita memang memberikan bantuan secara hukum ya di bidang hukum, cuman mungkin sedikit berbeda, kita sifatnya memberikan support ke divisi-divisi lain. Nah, supportnya apa? Misalnya mereka ada pertanyaan terkait dengan legal ya, katanya ke kita. Terus kalau misalnya ada transaksi perlu ada dijagain supaya tetap di koridor hukum, datangnya ke kita. Atau mungkin sudah ada masalah, sudah ada entah itu issue atau dispute atau mungkin pelanggaran ketentuan undang-undang atau apapun itu, datangnya ke kita. Nah, kalau dari pengalaman saya dan juga mungkin pengalaman dari teman-teman juga yang seprofesi pada saat itu, ada kecenderungan memang orang-orang tuh suka, kalau ke divisi legal tuh suka takut gitu. Nanti kalau kita meleng dikit diomelin gitu, atau misalnya ini transaksi udah mau deal nih, tapi mungkin secara perjanjiannya masih panjang, karena kan memang udah biasa ya proses bisnis sama legal tuh kadang tuh nggak bisa keep up, pasti legal akan lebih lama, jadi udahlah nggak usah, kita suka di skip gitu. Nah jadinya yang seharusnya kita bisa menjadi mitra mereka tuh tidak tercapai. Nah seandainya pada saat itu mungkin sudah kenal NLP, mungkin saya lebih bisa menganalisa ya, kayak kenapa ya gitu. Outcome-nya apa nih, kita mau hubungannya alih-alih jadi kayak tanda kutip musuh gitu, atau mungkin penghambat, kita mau jadi mitra kalian loh, kita jalannya bareng-bareng, saya di sini tugasnya jagain kamu nih supaya ini perusahaannya bisa tetap menjalankan proses bisnis tapi tetap dalam koridor yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan gitu. Itu outcome-nya. Terus dari situ bangunlah kedekatan. Caranya gimana ya? Mungkin ngobrol, lalu kita mulai dengan kepekaan, kita mungkin bisa menggali sebenarnya apa sih yang bikin kalian tuh enggan sama kita gitu. Kita mulai menggali tuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu ada tuh di NLP, itu akan diajarin tuh bagaimana cara mengubah mindset melalui pertanyaan. Jadi kayak semacam teknik coaching ya sebenarnya. Jadi alih-alih kita kayak ngasih tahu gitu, tapi kita kayak menggali informasi dan fakta-fakta dengan mengajukan pertanyaan seperti itu. Nah, jadi ya dengan begitu kita juga terlihat lebih luas ya, lebih fleksibel, dan ya hopefully apa yang kita inginkan menjadi mitra, menjadi partner mereka tuh bisa tercapai. Jadi ya seandainya ya pada saat itu bisa mengenal lebih dulu, mungkin akan lebih proses pembelajaran lebih cepat. Karena kan kalau soft skill itu karena tidak dipelajari di kuliah, mau nggak mau kan kita dapat ilmu dari mana sih? Dari pengalaman, jam terbang, dari mentor, dari senior-senior. Tapi kan balik lagi itu kita nggak, kadang-kadang ya kalau dapat seniornya yang bisa ngajarin atau mungkin bisa diduplikasi, tapi kan itu semua belum tentu ya. Seandainya itu kalau kita bisa belajar self resource itu akan lebih baik sih. Itu sih Tami, mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya, nggak panjang kali lebar. Oke Mbak, thank you banget. Jadi sebenarnya terutama untuk lawyer-lawyer muda mungkin ya, yang masih baru di dunia lawyering gitu, nggak tahu harus apa. Selain kita juga butuh, ternyata di dunia hukum itu baik sebagai konsultan hukum di law firm gitu, ataupun sebagai in-house. Pentingnya lawyer adalah kemampuan untuk
meyakinkan counterpart kita tentang gagasan kita, tentang ide kita. Betul. Jadi kita tidak hanya butuh pengetahuan tentang peraturannya apa, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan ke pihak lain bahwa peraturan ini harus dijalankan atau peraturan itu harus dijalankan, gitu ya, Mbak ya. Gimana cara ngomongnya? Gimana cara berbicara supaya kita nggak dibantahin mulu, supaya didengerin? Kita gunakan teknik NLP, gitu Mbak ya. Setuju banget. Thank you Mbak, balik ke Marta. Oke. Obrolan yang sangat menarik ya, Bu Ami. Yang tadi aku highlight, sebetulnya karena semasa kuliah di Fakultas Hukum lebih banyak mempelajari mengenai hard skill, maka dari itu soft skill untuk menunjang karir para lawyers ini sangat diperlukan. Tadi Bu Arni juga sempat mention mengenai dari fixed mindset menjadi growth mindset. Mungkin akan diajarkan juga bagaimana terbuka pilihan terhadap masukan dan bisa menerima itu sebagai bekal kita berelasi dengan counterpart atau klien. Mungkin saya coba ke Bapak Safwat. Bagaimana nih Pak dari obrolan sore hari ini? Apakah Bapak ada pertanyaan? Masih di mute ya? Sepertinya masih di mute. Oke, maaf. Ya, terima kasih Mbak Marta. Mbak Ardi, aku ada pertanyaan nih. Aku kan backgroundnya bukan lawyers ya. Bukan juga sarjana hukum gitu, lebih ke mungkin lebih ke IT kali ya. Nah, itu bisa nggak sih ikut training NLP atau ini memang khusus lawyer saja? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini levelnya apa ya NLP ini? Maksudnya apakah sulit atau memang ada tahapan-tahapan? Misalkan saya harus ikut yang basic dulu atau langsung bisa sebenarnya masuk ke materi inti NLP. Oke, thank you Mas Ahmad untuk pertanyaannya. Nah, oke, noted. Kalau Mas Ahmad kan memang bukan backgroundnya lawyer ya. Sebetulnya sih ilmu NLP itu bisa dipelajari untuk siapa aja, oleh siapa saja, background apapun gitu. Memang sih kadang tuh orang kalau dengar NLP, udah itu asosiasinya biasanya yang belajar itu orang sales marketing tuh atau nggak coaching gitu. Padahal sebenarnya is a life skill sih. Semua orang perlu untuk setidaknya mempelajari basicnya lah gitu. Nah, ya kebetulan memang karena saya ini profesinya lawyer, ya jadi ini kepake lah untuk profesi saya. Cuman kalau misalnya yang dari background lain mau belajar, ya boleh-boleh aja sih, bisa-bisa banget. Dan menurut saya sih bagus sekali sih. Dan semakin dini belajar, itu akan semakin baik gitu. Bisa dipakai untuk profesi apapun gitu. Jadi ilmu NLP itu membantu saya juga untuk tidak sekedar untuk menjalankan pekerjaan saja, tetapi bagaimana saya juga berinteraksi dengan diri saya sendiri, bagaimana saya bisa mengolah mindset, mengolah pikiran saya, sehingga terefleksikan ketika berkomunikasi, berinteraksi dengan pihak ketiga itu menjadi lebih lancar, lebih baik, dan tentu menjadi lebih positif ya, gitu. Kalau ditanya sulit apa enggak sih, jawabannya enggak. Memang teorinya banyak gitu kan, maksudnya memang ya apapun ilmu kan pasti ada teorinya, dasar-dasarnya. Cuman ini NLP itu adalah ilmu yang sudah terdevelop cukup lama dari tahun 1970-an gitu. Jadi sudah ibaratnya sudah mantep lah ilmunya, itu sudah banyak referensinya, sudah banyak buku-bukunya, informasinya. Kalau dulu perlu beli buku hard copy, gimana ya nyari? Cuman kan sekarang gampang ya, internet, cari googling aja di internet, NLP, Neuro Linguistic Programming, itu udah keluar banyak informasinya. Jadi untuk sekedar mempelajari dasar-dasarnya sih itu mudah sekali, informasinya banyak. Nah, kalau mau lebih mendalami lebih lanjut, itu bisa ikut trainingnya. Dan kenapa jadi mudah? Trainingnya juga sudah banyak sekali, bahkan di Indonesia, expertnya sudah banyak. Ya,
Baik. Ya, terima kasih jawabannya, Mbak Aldi. Ya. Jadi, nah kalau misalnya mau dibantu sama untuk teknik coaching atau mentorship itu juga udah banyak. Jadi menjadi mudah karena kita selain belajar teorinya, kita bisa googling, bisa ikut trainingnya. Ketika praktek, ini kan yang penting prakteknya ya, itu sudah banyak yang membantu juga. Itu sih Mas Hafat, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak Safot. Apakah ingin ada pertanyaan lain ya? Udah itu aja kayaknya. Thank you. Udah cukup jelas ya. Oke, kalau gitu sebetulnya NLP ini bisa dipelajari oleh siapa saja ya, Bu Ardi. Tidak ada batas ya, dan lebih dini belajar NLP ini sebetulnya lebih bagus ya, karena kan merupakan bidang teknik komunikasi juga, dan juga bermanfaat sebetulnya untuk pengembangan diri, seperti itu. Betul. Ya, mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir nih, untuk teman-teman yang ingin ada pertanyaan mengenai NLP, Neuro Linguistic Programming, yang untuk para lawyers di sini atau sarjana hukum, graduates, bisa langsung aja komentar di kolom komentar ya. Nanti akan saya bantu baca. Baik, Bu Ardi, mungkin pertanyaan dari saya, kira-kira tantangan untuk menerapkan teknik-teknik dari NLP ini apa saja ya Bu? Mengingat tadi Ibu sempat menyebutkan di pertanyaan awal dari Bu Tami bahwa ada beberapa pilar gitu ya. Apakah kita perlu mengingat satu persatu atau bagaimana nih Bu challenging-nya sendiri terutama untuk Ibu? Oke. Challenge-nya ya, kalau belajar teorinya aja kan banyak, kalau mau dihafalin mungkin percuma juga sih kalau bisa tidak dipraktekkan. Jadi mungkin tantangannya adalah sejauh mana sebesar apa kemampuan kita mau mempraktekkan teori-teori yang kita pelajari pada saat kita belajar NLP, mempraktekkan di kehidupan sehari-hari, mempraktekkan pada saat kita bekerja gitu dengan siapapun lah. Jadi mungkin itu ya, karena ilmu apapun tuh kalau misalnya nggak digunakan pasti akan hilang gitu. Jadi mungkin challenge-nya di situ. Kita mau latihan nggak? Kadang-kadang kan suka cuma belajar tapi ya nggak dipraktekin ya. Terus atau enggak mungkin udah nyoba terus kok nggak berhasil sih sekali dua kali gitu. Padahal kan ini kan jam terbang juga gitu, skill ya, life skill, soft skill itu adalah butuh jam terbang, butuh latihan, trial and error, butuh berproses. Jadi mungkin di situ kemauan kita untuk mempraktekkan dan mau berproses atau tidak gitu. Itu sih Marta paling tantangannya. Baik. Willingness kita ya Bu ya untuk iya betul. Mau menerima atau enggak gitu aja ya. Ya. Dari Bu Tami dan Pak Safot, apakah ingin menambahkan? Enggak, udah. Ya. Baik, kalau gitu saya izin untuk summarize untuk kita pada sore hari ini. Jadi sebetulnya skill itu sangat diperlukan untuk menunjang profesi lawyer supaya bisa berkomunikasi baik untuk meminimalisir konflik atau bahkan menyelesaikan konflik. Dengan konsisten mempraktikkan NLP, harapannya nantinya para lawyers dan profesional di bidang lainnya dapat membangun hubungan baik serta menumbuhkan kepercayaan kepada klien maupun counterpart. Yang adalah hubungan jangka panjang yang dapat memberikan manfaat. Nah, rekan-rekan, IWRCLS bekerja sama dengan Asheri Advisory yang akan mengadakan NLP for Lawyers yang terdiri dari 2 batch, yaitu pada 5 Agustus 2023 full day serta 2 kali health meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2023. Training ini dikhususkan untuk para lawyers, namun tetap terbuka apabila rekan-rekan dari berbagai profesi lain ingin ikut berpartisipasi dan belajar bersama kami.
Selain akan mempelajari teori dari NLP, nantinya rekan-rekan juga akan dipandu untuk dapat mempraktikkan teknik-teknik dari NLP yang pastinya menunjang karir rekan-rekan baik di bidang lawyers ataupun di bidang lainnya. Untuk informasi lebih lanjut nih, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di bio Instagram kami, bio RCS, yang nantinya akan diarahkan langsung ke landing page untuk NLP for Lawyers. Di situ ada kontak WA, bisa langsung tanya-tanya ke admin kita. Untuk sesi obrolan hari ini, terima kasih banyak sharingnya Ibu Ardi, Pak Safwan. Thank you, Marta. Thank you, kami, semuanya. Ya, terima kasih. Thank you teman-teman yang sudah. Thank you for having me. Thank you. Ya.